Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailuha, keutamaan surah Al-Insyirah. Fadhailuha, keutamaan surah Al-Insyirah. Suratul Insyirah, surah Al-Insyirah. Wahia, dan adapun suratul Insyirah, suratus Sarhi, surah As-Sarhi namanya. Allati qala, yang berkata, fiha, di dalamnya, Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ajibtu, aku heran. Ajibtu, aku heran. Liman, pada orang. Ajibtu, aku heran. Liman, pada orang. Ubtuliya, yang sedang diuji. Ubtuliya, yang sedang diuji. Bil fakri, dengan kefakiran. Bil fakri, dengan kefakiran. Walam yakro, dan dia tidak membaca. Walam yakro, dan dia tidak membaca surata Alam Nasroh, pada surah Alam Nasroh. Kata Imam Ghazali, saya heran sama orang yang lagi miskin tapi dia nggak baca surah Al-Insyirah. Itu heran dia. Gimana mau keluar dari miskinnya? Kira-kira begitu lah. Kata Imam Ghazali itu, aku heran sama orang yang lagi miskin tapi dia tidak baca surah Al-Insyirah. Wahuna, dan disinilah. Wahuna, dan di sini di surah Al-Insyirah. Faidatun, faedah. Kabiratun, yang besar. Jiddan, sangat. Min suratis Sarhi, dari surah As-Sarhi. Lijalbir rizki, untuk menarik rizki. Menarik rizki. Wa qasama, dan membagi. Wa qasama, dan membagi. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali membagi fawaida suratis Sarhi, faedah surah As-Sarhi, surah Alam Nasroh. Jadi Imam Ghazali nyebutnya suratus Sarhi, surah yang lebar, surah pelebaran. Apa yang dibagi oleh Imam Ghazali? Qiraatu suratis Sarhi, membaca surah As-Sarhi, membaca surah Alam Nasroh. Nafi'atun, sangat bermanfaat. Nafi'atun, sangat bermanfaat. Lijalbir rizki, untuk menarik rizki. Man qoro'a, barang siapa yang membaca. Man qoro'a, barang siapa yang membaca surat As-Sarhi, surah As-Sarhi. Yakunu, maka ada. Yakunu, maka ada. Hunaka, di sana. Hunaka, di sana. Qabulun, diterima. Qabulun, diterima. Minan nasi, dari manusia. Minan nasi, dari manusia. Alaihi, atasnya. Wa Abdul al-Sina al-San, wa Abdul al-Sani, wa Abdul al-Suni, wa Abdul al-Suni, dan terikatnya lisan-lisan. Dan terikatnya lisan-lisan. Wal hibzu, dan terjaga. Wal hibzu, dan terjaga. Minal a'da'i, dari berbagai musuh. Minal a'da'i, dari berbagai musuh. Wadduhulu, dan masuk. Alal muluki, atas para raja. Wadduhulu, dan masuk, menghadap. Alal muluki, atas raja. Kata Imam Ghazali, membaca surah ini manfaat untuk narik rezeki. Orang yang selalu baca surah As-Sarhi ini, maka dia akan bisa diterima sama masyarakat, diterima orang. Jadi kalau dia lagi ketemu orang, orangnya senang saja sama dia. Kalau dia gabung sama satu kelompok, senang sama. Pokoknya dia disenengin sama manusia, disenengin sama orang. Lalu lisan-lisan terikat. Jadi kalau lagi ngomong sama dia, seakan-akan udah kalah aja, seakan-akan udah menang, udah terikat lisannya. Jadi kalau lagi sidang ujian, sidang skripsi, sidang apa, pengujinya seakan-akan terikat lisannya. Mau nanya enggak, akhirnya ngobrol aja. Terus terjaga dari berbagai musuh. Juga bagus untuk saat menghadap kepada para pembesar atau raja. Jadi sebelum masuk ke raja pembesar, baca Alam Nasroh. Wa fiha, dan di dalamnya. Wa fiha, dan di dalamnya
dalamnya surah Alam-Nasrah. Ayataini ada 2 ayat. Ayataini ada 2 ayat. Azimataini yang agung. Azimataini yang agung. Waqafa yang diam. Waqafa yang diam. Indahuma di sisi kedua ayat. Indahuma di sisi kedua ayat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu fi kitabihi, di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Nama kitabnya adalah Bada'iul Fawaid. Ketika Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan tentang Alam-Nasrah, maka ketika di ayat ini faqala, maka berkata si Ibnu Qayyim ini, maka ketika sampai pada pembahasan Alam-Nasrah ini, Ibnu Qayyim berkata, kalaman sebuah kalam, kalaman sebuah kalam, sebuah kalimat, nafisan, nafisan yang berharga, nafisan yang berharga. Ittaka yang bersandar, ittaka yang bersandar fihi di dalamnya, ittaka yang bersandar fihi di dalamnya, ala kalamin nabi, atas sabdanya nabi, ala kalamin nabi, atas sabdanya nabi, haulal ayataini, atas haulal ayataini, di sekitar 2 ayat, haulal ayataini, di sekitar 2 ayat. Apa itu? Qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fal usru, maka adapun kalimat al usru, fal usru, maka adapun kalimat al usru, itu kan fa inna ma'al, kan ada kalimat al usru tuh, al usri di sini. Wa in takarrara, sekalipun terulang, wa in takarrara, sekalipun terulang, marrotaini 2 kali, marrotaini 2 kali, fatakarrara, maka berulang apa kalimat al usru, al usru, fatakarrara, maka berulang apa kalimat al usru, bilabzil ma'rifati, dengan lafaz isim ma'rifat. Ingat, isim ma'rifat itu isinya khusus. Misalnya madrasatun, sekolah. Sekolah mana? Ya, sekolah mana aja, di sekolah, di sekolah, di sekolah, di sekolah, di sekolah. Namanya sekolah. Tapi kalau kemasukan alif lam, ma'rifatnya alif lam, al madrasah, berarti yang dimaksud adalah sekolah mana? Sekolah itu. Sekolah itu, gitu ya. Kolamun, pena. Pena yang mana? Itu pena, itu pena, itu pena, itu pena, itu pena, pena, kan kolamun tuh semua umum, nakiro. Tapi kalau sudah kasih alif lam, al kolamu, itu yang dimaksud adalah satu. Nah, ini kalimat al usru, apa artinya al usru itu? Kesulitan. Kan artinya fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, beserta kesulitan, yusron, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, kalimat al usru diulang berapa kali tuh? 2 kali kan? Al usri 2 kali. Tapi dua-duanya isi ma'rifat, dua-duanya pakai alif lam. Karena dia dua-duanya pakai isi ma'rifat, fahuwa wahid, maka itu dihitung satu. Jadi kesulitan berarti ada berapa kesulitannya? Cuma ada satu. Kesulitan berarti cuma ada satu. Nah, wal yusru, sedangkan kalimat al yusru, apa al yusru itu artinya? Kemudahan. Wal yusru, dan adapun kalimat al yusru, takarrara, terulang, bilabzin nakiroti, dengan lafaz nakiroh, umum. Lawannya isi ma'rifat adalah nakiroh. Jadi fahuwa, maka adapun kalimat al yusru, fahuwa, maka al yusru itu yusroni, ada 2 kemudahan. Kan kalimat yusron ada 2 kan tuh? Yusron ada 2 kan? Fa inna ma'al usri yusron 1, inna ma'al usri yusron 2. Tapi dua-duanya menggunakan isim nakiroh. Berarti 2. Berarti kemudahannya ada berapa? 2. Ada 2. Kesulitannya ada berapa? 1. Kemudahannya ada 2. Jadi ketika ada 1 kesulitan, Allah menyertakan ada 2 kemudahan di situ.
bukan setelahnya. Artinya itu bukan setelah sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu bukan sesudah, bukan setelah, tapi bersama, beserta. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau diartikan di sini, sesungguhnya sesungguhnya di dalam dua kesulitan, sesungguhnya di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Begitu. Nah, tapi kita ini nggak ngelihat mudahnya. Yang kita lihat adalah sulitnya. Seakan-akan kalau kesulitan itu terjadi, udah buntu aja dah pokoknya. Kalau kesulitan itu ada, buntu aja dah. Padahal tadi itu Allah jelas-jelas menyatakan satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Dari mana dalilnya? Tadi itu isim ma'rifat dan isim nakirah. Fal usru, maka adapun satu kesulitan, mahfufun, dikelilingi bius roini, dengan dua kemudahan. Apa itu? Yusrun, kemudahan, qoblahu, sebelum kesulitan, wa yusrun, dan kemudahan ba'dahu, setelah kesulitan. Falayagliba, maka tidak akan menang, usrun, apa kesulitan, yusroini, pada dua kemudahan. Jadi sesungguhnya semua kesulitan itu ada dua kemudahan yang Allah kasih. Cuma tadi tuh karena kita ini udah sulit, sehingga mata kita ini terpejam, mata ini gelap. Karena gelap, maka tidak bisa menemukan kebaikan, kemudahan yang ada di dalam kesulitan. Disitulah kemudian letaknya manusia menjadi frustasi, manusia menjadi galau, manusia menjadi putus asa, manusia menjadi demo sama Allah. Beberapa waktu lalu nih ada jamaah dari Lapindo, di Sumur Lapindo. Dulu dia jadi pegawai. Ketika jadi pegawai, lalu kemudian dia mau mulai nyoba sholat sunnah, tahajud. Nah, ketika dia sholat tahajudnya rajin, justru dipecat. Lama-lama dia mikir, saya dulu nggak pakai sholat beginian, lancar-lancar aja. Kenapa saya sholat tahajud malah jadi dipecat? Nggak punya kerjaan dia. Mulai dia nyalahin Allah. Ya Allah, ini gimana sih saya kok udah mulai tahajud, udah mau apa? Lalu kemudian dia jualan nasi uduk di sekitar Lapindo tuh. Ternyata ada keluarga Bakri yang mengangkat dia sebagai tukang masak untuk semua orang-orang yang makan di situ. Jadi akhirnya dia punya restoran besar dan banyak, omsetnya sampai ratusan juta setiap bulannya sekarang. Jadi dia baru tahu, oh, kalau bahasanya mungkin kalau Allah bisa kita dengar langsung, katanya mau sukses. Lu kalau kerja di situ lu gak bakalan sukses, makanya dipecat. Biar nanti kerja di sini ada kesuksesannya, gitu loh. Kan mintanya ya Allah, saya pengen sukses, saya pengen kaya raya. Tapi ketika lagi pengen dikaya rayain sama Allah dengan cara diberhentiin dulu nih, dengan aktivitas sekarang nih, untuk dipindah sama Allah. Nah, di masa transisi inilah nih, manusia kemudian banyak yang stres, banyak yang ngeluh, banyak yang apa. Padahal ini transisi nih, masa menentukan. Jadi masa yang paling kritis bagi kita seorang hamba adalah masa transisi antara di mana Allah mengkosongkan atau memperjalankan kita dari satu titik menuju titik yang Allah kabulkan. Sekarang kan Allah bilang, kalau lu dagang ini terus nggak bakalan kaya,
Udah saya bangkrutin nih ya, saya bangkrutin nih, biar lu pindah. Kalau kagak bangkrut kagak bakalan pindah dari sini, gitu loh. Nggak mau pindah, dibangkrutin. Biar nanti kalau bangkrut, nanti mikir ada kerjaan yang lain. Nah, masa transisi di sini loh, masa transisi di sini yang kemudian kita tidak bisa melihat, akhirnya menganggap Allah ini mencuekkan kita. Nah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a yang membaca surata Alam Nasrah, surah Alam Nasrah, faka'annama ja'ani, maka seakan-akan dia datang kepadaku. Faka'annama ja'ani, maka seakan-akan dia datang kepadaku. Wa ana sedangkan aku mugtamun, orang yang sedang berduka. Mugtamun, orang yang sedang berduka. Fafarija, maka dia menepis. Fafarija, maka dia menepis, menghilangkan anni dariku. Jadi kata Nabi begini, orang yang baca surah Alam Nasrah seakan-akan dia lagi datang ke Nabi, dan Nabi dalam keadaan sedang berduka. Ketika dia datang, maka Nabi menjadi ceria lagi. Itu kayak begitu tuh. Kayak gitu tuh gambaran orang yang membaca Alam Nasrah, seperti dia sedang datang kepada Nabi. Nabi lagi berduka, karena dia datang, maka kemudian Nabi menjadi ceria kembali. Artinya apa? Surah Alam Nasrah ini untuk menceriahkan apa yang tadinya nggak cerah, untuk menerangkan apa yang tadinya masih gelap. Itu Alam Nasrah. Kaza, seperti demikianlah fi kitabir Ruhil Bayan, di dalam kitab Ruhil Bayan. Waruya dan diriwayatkan Aidon juga, man barang siapa dawama, yang mendawamkan, yang membiasakan, mendawamkan ala qiraatiha, atas membaca Alam Nasrah. Kita kan dawam banget nih, maghrib baca, ya isya baca, paling enggak itu tersubuh baca gitu ya, paling enggak lah itu dawam. Dubura sholawati, kalau di sini dubura sholawati, setelah sholat dia mendawamkannya. Kalau di sini dalam hadis ini setelah dia sholat, yassarallahu amrohu, maka yassara, maka memudahkan Allah amrohu, perkaranya, urusannya. Wa faraja, dan Allah menghilangkan hammahu, kegundahannya. Wa rizquhu, setiapa qoro'aha, yang membaca surah Alam Nasrah, uktiya, maka diganjar. Kaman, seperti orang lakia yang bertemu Muhammadan ing Nabi Muhammadan pada Nabi Muhammad, mugtaman, yang sedang sedih. Fafarija, maka jadi sirna, jadi menepis. Fafarija, maka jadi menepis, anhu dari dia. Jadi orang yang sama saja membuat Nabi menjadi ceria kembali. Kaza, seperti itulah fi Majma'il Bayani, di dalam kitab Majma'il Bayan. Wa fi Tafsiril Burhan, dan di dalam kitab Tafsir Al-Burhan. Ini tafsirnya ada semua di sini nih, di Kanzul. Ruhul Bayan ada, Majma'ul Bayan ada, Tafsir Al-Burhan juga ada semua itu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qoro'aha, yang membaca surah Alam Nasrah, a'tahu, maka dia diberikan, a'tahu, maka memberikan kepadanya, Allah, maka Allah memberikan kepadanya al-yaqina, keyakinan, wal afiyata, dan kesehatan, afiyah, kesehatan, kebaikan. Waman, dan barang siapa qoro'aha, yang membacanya surah Alam Nasrah, ala alamin, atas sakit, fisodri, di dada, wa katabaha, dan dia menulis surah Alam Nasrah, lahu, pada dia,
lahu pada orang yang sakit, syafahullah, syafahu maka menyembuhkan kepadanya, syafahu maka menyembuhkan kepadanya, Allahu Allah. Jadi kalau ada orang sakit dada nih, sakit dada, jantung, dada, terus bacain Alam Nasroh, ditulisin surah Alam Nasroh, itu maka Allah akan menyembuhkan dia. Ya dibacain gitu ya, dibacain Alam Nasroh di air boleh, atau dipegang. Kalau lagi sakit dada pegang Alam Nasroh, tulis. Kalau ditulis berarti bisa dibawa, bisa juga dileburin ke air, airnya kemudian diminum. Jadi ini dibaca dan ditulis surah Alam Nasroh ini untuk orang yang sakit dada. Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kata baha yang menulis surah Alam Nasroh fi ina'in di satu wadah, wasari baha dan dia meminumnya, wasari baha dan dia meminumnya, habis ditulis di wadah, di gelas, di mangkok, di piring, lalu kemudian dileburin ke air, lalu kemudian diminum, wakana dan dia ada hasrul bauli, sulit kencingnya. Apa tuh penyakit sulit kencing tuh? Batu. Kencing batu ya? Kencing batu. Nah, pokoknya prostat bukan ya? Ya, prostat, kencing batu. Oh, ini buat sakit kencing batu nih. Orang yang kena sakit kencing batu atau prostat, tulis di wadah, di piring Alam Nasroh atau di gelas, di mangkok, kemudian minumin. Syafahullah, syafahu maka menyembuhkan kepadanya Allah, wasahala dan memudahkan lahu padanya, ikhrajahu pada mengeluarkan pipis, jadi orang yang susah kencing karena tadi kencing batu atau prostat, nah itu obatnya adalah tadi tuh, tulis Alam Nasroh, diminumin. Berapa kali? Ya karena kita yang nulis belum biasa, ya cukuplah, jangan sekali dua kali. Kalau sekali doang nulis ngalahin dokter aja. Padahal kita jarang nulis, ya pagi minum, siang minum, sore minum, gitu aja minum obat. Nggak ada efek apa-apa, orang cuma nulis surah Alam Nasroh, dileburin air, diminumin. Ya. Atau nulis ya juga ada tadi tuh, kemudian dileburin, minumin. Kayak gitu aja kan. Nulisnya pakai apa ya, terserah, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh, yang penting airnya bisa tulisannya lebur. Qala berkata ba'du sholihin, sebagian orang-orang soleh, ba'du sholihina, sebagian orang-orang soleh, man barang siapa dawama yang membiasakan, dawama yang merutinkan ala qiraatiha atas membaca Alam Nasroh, atas membaca Alam Nasroh, duburos solawati setelah sholat al-khomsi yang 5, setelah sholat al-khomsi yang 5, yassaro maka memudahkan Allah amrohu pada urusannya, wa farija dan menghilangkan hammahu kegundahannya, min warizku dan rezekinya dia, min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Waqala dan berkata ba'duhum, sebagian ulama, sebagian orang-orang soleh, tilawatuha membaca Alam Nasroh, taisiru dapat memudahkan arizko pada rizki, watasrohu dan dapat meluaskan asodro pada hati, luas hatinya, jembar hatinya, watazhabu dan dapat menghilangkan al usro pada kesulitan, fil umuri di dalam berbagai macam urusan, wataslahu dan dapat menjadi baik, liman pada orang goliba yang mendominasi alai atasnya,
Al-kaslu males. Al-kaslu males, jadi orang yang didominasi sama rasa males. Jadi untuk obat males ini, untuk obat males. Fit ta'ati, di dalam ketaatan. Fit ta'ati, di dalam ketaatan. Jadi kalau ada orang males banget. Nah ini juga banyak-banyak baca surah Al-Nasr. Bagus itu untuk orang yang didominasi oleh rasa males. Watta'tilu, dan kesusahan. Watta'tila, atopnya kasla. Watta'tila dan kesusahan. Jadi orang yang didominasi dengan kesusahan. Watta'tila dan kesusahan, susah aja hidupnya. Sono sempit, sono tutup, sono tutup. Itu namanya orang yang didominasi atas kesusahan. Fil ma'asi, di dalam kehidupannya, di dalam penghidupannya. Fil ma'asi, dalam penghidupannya. Iza dawama, jika dia mendawamkan. Iza dawama, jika dia merutinkan. Ala qiraatiha, atas membaca surah Al-Nasr. Biikhlasin, dengan keikhlasan. Biikhlasin, dengan keikhlasan. Wasyidqin, dan kejujuran. Wasyidqin, dan kejujuran. Ikhlas, jujur karena Allah Ta'ala gitu ya, bacanya benar. Waqad zakara, dan sungguh telah menyebut ba'du sholihin, sebagian orang-orang soleh, anna adadaha, bahwasanya bilangannya surah Al-Nasr, al-mujarrabah yang mujarab, lin naf'i, untuk mengambil manfaat, lin naf'i untuk kemanfaatan, huwa adalah sab'u mi'atin wa alfi marrah, 1700 kali. 1700 kali. Itu bilangan yang mujarab untuk mengambil kemanfaatan dari dari membaca surah Al-Nasr. 1007 kali. 1700 kali surah Al-Nasr. Ya, baca Al-Nasr sampai 1700. Kaza yang mujarab, ini yang mujarab. Kaza seperti itulah. Fi abwabil faraj, di dalam kitab Abwabul Faraj. Kaza seperti itulah fi abwabil faraj, di dalam kitab Abwabul Faraj, lil Imam Muhammad Alawi Al-Maliki, karangan Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saya kirimin file doa surah Al-Nasr. Udah sampai ya? Itu ada dua doa. Yang pertama, doa ini dibaca setelah setiap salat subuh. Ya, setelah subuh nih. Syekh Abdul Fattah Asyid Abdul Atuhi berkata dalam kitabnya Ighatsatul Mazlum fi Kasfi Asraril Ulum, sebagian dari khasiat surah Al-Insyirah adalah untuk menarik rezeki. Caranya adalah dengan membiasakan membaca surah Al-Insyirah sebanyak 10 kali, dan doanya sebanyak 1 kali setelah sholat subuh. Maka kebaikan berupa rezeki akan datang dari segala arah. Kan gak ganggu amaliyah juga. 10 kali nggak ada juga 10 menitan. Ya taruh 10 menit lah, jangan kabur dulu baca surah Al-Nasr. Keterangan yang sama juga terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Tashhiri Mulukil Jan, karya Al-Imam Ahmad Ali Al-Buni. Juga terdapat dalam kitab karya Dr. Asy-Syaikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Abwabul Faraj kayak tadi tuh. Begitu juga terdapat dalam kitab karya Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Ad-Dairobi Asy-Syafi'i yang berjudul Mujarabat Ad-Dairobi Al-Kabir. Jadi bacanya Al-Nasr 10 kali, doanya satu kali. Ini baca doanya nih. Namanya surah Insyirah Fadilah. Jadi surah Al-Insyirah Fadilah. Kan biasanya yang kita tahu surah Yasin Fadilah. Nah, ini surah Al-Insyirah Fadilah. Maksudnya apa? Surah Al-Insyirah Fadilah itu surah yang ayatnya diselingi dengan doa.
diselingi dengan doa. Jadi ini doa diselingi dengan ayat yang diselingi dengan doa. Yang dalam kurung itu kan doa itu kan. Doa apa yang dalam kurung itu ayatnya. Yang di luar dalam kurung itu apa namanya doanya. Dia itu doanya. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal awwalin wal akhirin bil qaulil ladzi qultahu fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alam nasrah laka sadrak antasrah li sadri terus ila akhir tuh. Sampai terakhir. Itu dibaca 1 kali setelah sholat subuh. Setelah baca alam nasrah 10 kali, terus baca doa ini satu kali. Ini katanya berbagai riwayat tadi tuh, ini akan bagus untuk menarik rezeki dan rezeki datang dari arah-arah yang segala arah. Yang kedua, surah Al-Insyirah Fadilah yang kedua. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah menjelaskan, untuk mendamaikan dan menciptakan rasa cinta di antara suami istri, atau orang yang sedang bertikai, gitu ya. 2 orang sedang bertikai, ya suami istri umumnya gitu ya. Tulislah doa surah Al-Insyirah ini pada hari Kamis. Tulis pada hari Kamis dengan menggunakan air mawar yang dicampur dengan minyak za'faron. Jadi nulisnya campuran minyak za'faron sama mawar yang dulu sering kita bahas di sini. Waktu menulisnya pada saat jam Zahroh, jam Venus. Kan dulu udah pernah diajarin ya cara nyari di jam planetary times tuh. Kapan jam Zahroh? Pada hari Kamis itu. Kemudian leburkan dengan air dan minumkan kepada orang yang dituju. Leburin ke air, minumkan kepada orang yang dituju. Maka engkau akan menyaksikan keajaibannya. Ini dari kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Gimana cara minuminya? Ya udah cari cara aja agar air itu diminum. Terserah mau dicampurin ke teh kayak, mau dicampurin ke kopi kayak, dicampurin ditaruh di apa. Yang penting air ini bisa diminum sama salah satu atau dua orang yang sedang bertikai. Apa yang ditulis ini? Tulisannya surah Al-Insyirah Fadilah. Yang ditulis ini, makanya saya nggak pakai harokat. Alam nasrah laka sadrak ya Muhammad wa wada'na anka wizrak ya Jibril. Kazalika yada'ullah mahabbata. Siapa nih? Fulan binti Fulanah. Lakinya berarti yang laki. Ingat ya, bintinya harus perempuan, intinya harus ibu. Jadi Fulan binti Fulanah. Jadi ini suaminya. Fi qalbi, di hatinya, Fulanah binti Fulanah. Istrinya, pihak perempuannya. Allazi anqadha zuhrak ya Muhammad wa rafa'na laka zikrak ya Jibrilu. Kazalika yarfa'ullahu mahabbata. Siapa tuh? Fulan binti Fulanah. Fi qalbi Fulanah binti Fulanah. Fa inna ma'al usri yusra ya Muhammadu. Inna ma'al usri yusra ya Jibrilu. Kazalika yassarullahu mahabbata. Siapa tuh? Fulan binti Fulanah. Fi qalbi Fulanah binti Fulanah. Fa iza faragta fansab ya Muhammadu. Wa ila rabbika farghab ya Jibrilu. Kazalika yarghabu mahabbata Fulanah. Fulan binti bin Fulan. Fulan bin Fulanah. Fi qalbi Fulanah binti Fulanah. Bihaqi hazil asma'i antu alifa baina Fulan binti Fulanah wa Fulana binti Fulanah. Binti itu kalau laki-laki berarti bin ya. Ini tulisannya karena umum aja nih. Kalau Fulan berarti bin. Ya, kalau Fulan berarti bin. Kalau Fulana berarti binti. Ini ditulis nih. Ditulis sama namanya tadi tuh. Fulan itu digantiin namanya siapa gitu ya. Siapa binti siapa, siapa bin siapa, siapa binti siapa. Tulis hari Kamis di jam Zahra, di jam Venus, terus kemudian dilemburin ke air, minumin ke orang yang dituju. Maka di sini tarol ajaba. Kata Imam Suyuti, kamu akan melihat keajaiban di dalamnya. Apa itu ya Allah? Apa tiba-tiba langsung mesra lagi? Nah ini 2 sebagai pelengkap dari pembahasan mengenai sarah khotaman yang kita masuk di bab surah Al-Insyirah. Insyaallah minggu depan masuk ke surah
kulhu ya, al-ikhlas. Nanti saya kasih ini lagi. Surah kulhu fadilahnya kayak apa ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kenal nih. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau untuk bin dan binti tetap ke ibu ya, meskipun Nah, laki-laki gitu. semua ke ibu. Baik. Kalau yang di buku yang kemarin kita punya itu, yang jilid 1-2 yang sudah di itu sama. Fadilah. Ya itu, Sama. ngambil dari situ. Ngambil dari situ. Punya dua pendapat. Yang pertama namanya kaul kodim, kaul yang lama. Ketika beliau masih di Mesir, beliau punya pendapat. Tapi ketika beliau pindah ke Irak, ada beberapa persoalan fikih yang berubah. Ada beberapa persoalan fikih yang berubah. Di Mesir beliau menyatakan A, tapi ketika beliau ke Irak menyatakan B. Beda pendapatnya. Kenapa? Karena macam-macam. Bisa saja karena Imam Syafi'i baru ketemu hadisnya di sini, atau bisa jadi karena ada perubahan zaman, ada perubahan ilat, ada perubahan sebab di situ, maka kemudian berubah. Tapi nggak banyak. Ada kitabnya itu, saya punya kitabnya tebel tentang kaul kodim dan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Ada tebel. Itu penjelasan mengenai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang apa saja. Termasuk salah satunya adalah masuknya waktu sholat isya dan berakhirnya waktu sholat isya. Untuk berakhirnya waktu sholat isya, dahulu Imam Syafi'i mengatakan waktu isya itu sampai sepertiga malam, dan itu disunahkan, bahkan disunahkan sampai sepertiga malam. Jadi kira-kira sholat isyanya jam 3, kalau jam 3 pagi lah kalau sekarang ini. Itu sunnah. Kata Imam Syafi'i itu sunnah. Tapi ketika beliau ke Irak, ganti pendapatnya. Makruh, bahkan tidak boleh. Orang yang sholat isyanya dibelakangkan tapi diselingi dengan tidur, karena ini akan mengakibatkan dia bablas tidurnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan akhir sholat isya itu sampai setengah malam doang. Jadi kita jam 12 sampai jam 1. Itu Imam Syafi'i berubah. Nah, begitupun awal waktu sholat isya. Awal waktu sholat isya, Imam Syafi'i itu mengatakan sama seperti jumhur. Waktu isya itu sampai ilal maghibis safaq. Ilal maghibis safaq, sampai terbenamnya mega merah. Sampai mega merahnya ini hilang. Itu umum Imam Syafi'i. Sampai mega merahnya itu hilang. Sampai mega merahnya itu hilang, itu ukurannya berapa? Kalau di menit itu berapa? Gitu. Kan nggak mungkin kita kayak gini nih, mantau. Iya kalau lagi ada kalau lagi terang, kalau lagi gelap. Nah, ulama-ulama kemudian membuat batas. Batasnya adalah 72 menit. Maksudnya 18 derajat. 18 derajat, 1 derajat itu kan 4 menit. Berarti 18 kali 4 derajat berapa? 72 menit. Jadi waktu isya itu adalah 72 menit dari mulai terbenamnya matahari. Maksudnya dari mulai waktu maghrib. Jadi waktu maghrib jam 6, jam 18, misalnya jam 18 deh waktu maghrib. Berarti 72 menitnya 19 itu masuk waktu isya. Itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ukuran al-maghibis safaq, terbenamnya mega merah. Nah itu rata-rata yang sampai sekarang dipakai umum. Sekarang dipakai di jadwal sholat, di baju sholat pun nggak dipakai sekarang. Rata-rata 72 menit rata-rata, meskipun kan bisa naik bisa turun tergantung deklinasi mataharinya ya. Tapi rata-rata 72 ke atas atau turun sedikit gitu ya.
antara maghrib sampai isya. Lalu Imam Syafi'i ketika ke Irak berubah. Yang tadinya dari maghrib waktu isya itu adalah sampai terbenamnya mega merah itu, nyampe di Irak Imam Syafi'i berubah pendapatnya. Waktu isya itu seukuran orang sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, setelah itu sholat isya udah masuk waktu isya. Jadi ukurannya sholat isya adalah masuknya waktu maghrib, sholat 2 rakaat, setelah itu sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu sholat ba'diyah 2 rakaat, selesai isya udah itu. Selesai isya itu. Jadi kira-kira berapa menit itu? 2 rakaat sebelum maghrib, Iya. 3 rakaat sholat Ya tapi maghrib. 3 rakaat maghrib itu ukuran panjang lah, bacaan surah yang panjang lah. Kira-kira gitu ya. Ukuran panjang tuh maksudnya ukuran yang 5 menit. ya. Tambah 2 rakaat setelah 2 rakaat ba'diyah. Setelah rapi ba'diyah, dia sholat isya boleh karena udah masuk waktu isya itu. Gitu ya. Atau keterangan Itu jadid. Kaul jadid. Nah, saya melihat kaul jadid ini hampir sama dengan pendapatnya 8. 8 itu lembaga antariksa lembaga apa 8 itu A-nya P-nya itu apa? Coba 8 itu apa? A-nya antariksa aja dah. Lembaga 8 itu loh kayak iya, astrologi. Astronomi, iya. 8 lembaga penerbangan dan antariksa. 8 mengatakan begini. Waktu sholat isya yang ada di kita ini kelebihan 28 menit. Kenapa? Karena kelebihan 8 menit. Maksudnya lebih lambat 28 menit. Kenapa? Diukur dari setengah 18 derajat dari terbenamnya matahari. Jadi sekitar 9 derajat. Sementara kita memakai 18 derajat. Kan tadi kan umumnya itu kan 18 derajat. Nah, katanya itu enggak sampai 18 derajat. Itu 9 derajat. Atau kalau pakai itu waktu sholat isya ini lebih cepat 28 menit dari lebih lambat 28 menit dari waktunya. Jadi kalau sholat isya sekarang misalkan ini, sholat isyanya jam 19. Itu kelambatan 28 menit itu. Berarti mestinya jam berapa tuh? Jam 8:30 ya? Jam berapa? Jam 18 berapa? 18:32 itu udah masuk waktu isya itu. Udah masuk waktu isya itu. Nah itu kan berarti hampir mirip kan sama sholat maghrib. Kalau azannya kan orang Arab kan lama, sholat 2 rakaat lama, sholat maghrib, habis itu sholat ba'diyah, isya udah hampir mirip dengan itu. Nah itulah yang dipegang kalau memang ada yang sudah sholat isya, padahal menurut jadwal sholat isya yang beredar umum ada belum waktunya. Tapi kenapa sholat isya? Karena tadi tuh memakai dalil ini. Sekarang lagi diributin banyak nih. Sholat subuh kita kecepatan. Kalau isyanya kelambatan, sholat subuhnya kecepatan 20 menit. Ini lagi rame nih, lagi jadi perbincangan di nasional, lagi bisa didiskusikan. Bahkan saya di bulan depan dijadwalkan ada seminar BIMTEK, seminar Falak di Kalimantan Barat, di Pontianak, di Kanwil Kalimantan Barat, untuk ngisi tentang waktunya jadwal koreksi waktu sholat nih, gitu loh. Jadi tanggal 22 beberapa hari lalu sudah dikonfirm tanggal 22 September saya diminta ke sana untuk bahas masalah koreksi sholat ini, gitu ya. Yang umum ini subuhnya kecepatan 20 derajat, 20 menit, isyanya kelambatan 28 menit.
Bahkan kalau mau dihitung lagi, maghrib sesuai kesepakatan Eropa di badan falakiyah Eropa yang pusat di Belanda itu, waktu asar itu adalah setengah antara waktu zuhur sama waktu maghrib. Jadi kalau waktu zuhurnya jam 12, waktu maghribnya jam 18, setengah itu berapa tuh? 6 jam kan selisihnya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti waktu asar jam 3. Setengahnya tuh. Setengahnya. Kan kalau kita kan enggak nih. Sekarang zuhur jam 12 lewat 1. Asarnya jam 15 lewat 18, ya kan? Itu maghribnya jam 18 taruhnya. Itu kan mestinya jam 3 lewat sedikit udah asar itu. Tapi kita jam 3 lewat 18 baru asar. Nah, itu pertimbangannya. Jadi kalau saya sendiri dulu ketika lagi ke Turki sama Pangarsa Abah, ke Turki capek banget tuh. Harian jalan, nyampe di hotel menjelang maghrib. Abah bukan nyari kamar, nyari musola. Nyari musola udah capek banget kita. Udah gitu kita pikir mau jamak. Enggak. Total amalnya full. Sudah. Tapi sama maghrib zikiran, khotaman, khotaman, sholat 12 rakaat. Setelah itu Abah langsung nengok ke belakang. Saya sama Abah Jagat nengok, kata Abah, kaul jadid itu. Saya langsung nengok, langsung dengan Abah. Azan. Langsung azan gitu. Terus baru setelah itu dibahas, kenapa? Abah, kasihan nih orang udah pada capek gitu. Ya langsung ijek Isya. Jadi kita baru rapi Isya nih, baru kedengeran tuh azan dari mana-mana tuh. Kita udah rapi buat azan. Abah langsung bilang gini, kaul jadid gitu. Saya untung masih inget dikit tuh pelajaran tentang kaul jadid. Saya langsung nengok Abah Jagat, bah. Udah langsung azan Isya itu. Nah, beberapa waktu kemudian di Indonesia, pas pulang Indonesia itu, saya dapat cerita dari Ustadz Lukman di Bekasi itu ada ketika lagi manakib, Abah lagi ngimamin biasa, habis sholat sunnah 12 rakaat, ikhwan langsung azan Isya, nih. Dipikir mungkin jadi itu kan ingat cerita yang ada di Turki, karena saya ceritain pas lagi di Istiqlal, saya cerita tentang ini gitu. Mungkin dia dengernya bagaimana gitu, dipikir pakai aja langsung sama dia. Sudah, azan mah tetap saja kata Ustaz Lukman. Abah ya tetap biasa hayal sholat, bangun, semua nggak berhentiin juga, Abah nggak berhenti. Sudah selesai azan, Abah langsung nengok. Siapa yang mau tanggung jawab nih? Gitu. Nggak ada perintah Abah. Tapi dia udah pakai kaul jadid aja. Siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Dia semua tetap Abah sholat, Allahu Akbar. Tetap lanjutin sholat. Kenapa? Karena itu pakai kaul jadid. Tapi nggak diperintah sama Abah. Sehingga nanti jadi fitnah. Gitu. Jadi kok masih jam 7 kurang udah azan Isya aja ya, gitu. Nggak jadi fitnah. Karena nggak ada perintah. Nah kalau sekarang di sini ada perintah ya sudah. Tinggal sosialisasinya nanti yang perlu, karena ini kan pakai speaker. Tetap kita juga melihat pesantren juga, karena nanti kan akan pengaruh. Tetap kita pengennya pesantren ini sama lah di pandangan orang-orang. Ya jangan dianggap pesantren aneh, dan itu kan juga akan mempengaruhi orang yang akan mondok di sini gitu kan. Jangan soalnya orang yang ngerti kan pesantrennya aneh gitu kan. Ya jadi tetap. Nah tapi kalau sah atau tidak sahnya susah banget, itu modal lebih dari Isya itu, lebih daripada Isya, apalagi misalkan selisihnya cuma 3 menit, karena ikhtiyat. Jadi setiap waktu sholat ini itu ada ikhtiyat, ada yang ikhtiyatnya 3 menit, ada yang ikhtiyatnya 4 menit, ada ikhtiyatnya 2 menit. Ikhtiyat itu waktu hati-hati. Misalnya waktu sholatnya itu jam 12, tapi ditambahin jam 12 lewat 2 atau jam 12 lewat 4. Jadi kalau sekarang ini Anda melihat jadwal sholat misalnya, waktu zuhur jam 12 lewat 4 misalnya, itu sesungguhnya waktu zuhur itu jam 12 waktunya, sesungguhnya 4 menit itu ikhtiyat. Karena semua
semua waktu sholat harus diikhtiarkan. Itu hati-hati, dibukain hati-hati. Jangan sampai belum waktunya udah sholat gitu loh. Makanya dimundurin nih, ditambahin 4 menit, ada yang nambahin 2 menit, ada yang nambahin 3 menit. Saya malah kalau hitungan saya nih di hitungan falak saya, maghrib saya ikhtiarnya 6 menit. Kalau zuhur ikhtiarnya 2 menit saya. Kalau hitungan saya kan kita kan bikin jadwal sholat juga ya. Nah saya untuk maghrib saya 6 menit, untuk zuhur itu 2 menit, yang lain sama 2 menit. Tapi untuk maghrib 6 menit karena turunnya terbenamnya matahari itu nggak bisa langsung masuk ke maghrib, tapi dia butuh proses dulu, butuh beberapa waktu dulu. Itu hitungan saya 6 menit gitu lah. Nah jadi kalau misalkan waktu zuhurnya jam 12:04, kita jam 12 udah azan, sebenarnya udah masuk itu belum dengan problem handphone atau jam dinding ya. Jangan pakai ukuran jam dinding, ukurannya pakai jam handphone. Kenapa? Karena jam handphone itu terhubung dengan GPS. Kalau jam dinding atau jam tangan, pakai baterai yang itu ngukurnya itu manual. Kalau handphone adalah lebih kuat otomatis, karena dia pakai jam yang digital gitu, GPS. Nah itu sih sepengetahuan saya terkait dengan Isya kayak gitu masalahnya ya. Nanti kalau mau mana dalilnya, mana kitabnya, saya bawain baca sendiri, nggak usah pindah terjemahin tapi nanti saya kopiin, nanti saya terjemahin ini kitabnya bahwa Imam Syafi'i punya kaul qadim yang begini. Nih tulisannya bahwa Lapan sendiri itu lembaga itu penerbangan antariksa itu menganggap Isya-nya kita itu lambat 20 menit. Jadi nggak ada masalah. Cuma tetap lihat bahwa orang berilmu sama orang nggak berilmu itu kan agak beda menangkapnya. Kalau lagi orang-orang awam, orang kampung misalnya gitu, dia nggak tahu tuh dianggap itu salah, padahal nggak tahu gitu. Pokoknya apa aja yang dia nggak tahu adalah salah ya gitu. Nah itu kan bahayanya nanti di situ. Dalam kaidah fikih ketika ada qaulul jadid dan qaulin itu apakah berlaku sistem naskah mansukh atau dua-duanya berlaku? Untuk Dua-duanya berlaku. Kita lihat saja mana yang maslahat, mana yang cocok. Karena kan itu hukum itu ya duru al-hukmu ya duru ala ma'ilati. Hukum itu berputar beserta dengan ilat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinah. Hukum itu berubah sesuai dengan waktu dan zamannya, tempat dan zaman. Jadi nggak ada yang mana yang asal itu yang mana, rasanya sih enggak ya. Kalau qadim jadi bisa dipakai ya. Kasih. What? Udah tulis. Ini lebih alami, lebih sehat. Oke. Dari kenabian atau kerasulan, maka sebagai the living book, sebagai buku yang hidup, maka kayaknya kita nggak perlu referensi hadis Bukhari dan Muslim, sudah langsung aja. Itu bagaimana kayak pikiran jelek gitu? Bukan jelek, itu bagus. Oh itu ya. Kan kalimun nas ala qadri ukul. Kata Sayyidina Ali, bicaralah sama manusia seukuran kadar akalnya. Kalau memang akalnya, kadarnya itu adalah memang orang yang kayak kita, yang sudahlah kita mah sudah ikut aja, ya udah kayak gitu. Karena kan ada juga orang-orang yang memang belum sampai di kadar itu sehingga butuh dijelaskan secara fikih, dan itu gak apa-apa juga untuk sekedar menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Benar.
Jangankan guru mus gitu. Rasulullah berapa kali ketika menyatakan sesuatu, sahabat masih aja nanya, kenapa sih Rasul begini? Kenapa sih? Begini kan begini. Rasul. Gitu lagi. Anak-anak ngaji 2 minggu ini kayaknya lemes-lemes banget, kadang apa ya? Capean apa ya? Apa gimana ya? Capek 2 minggu kayaknya. ini nih. Mungkin anak-anak yang baru itu kayak Anak baru. anak-anak baru yang belum punya kitab. Hmm. Karena kitabnya belum dikasih jadi anak. Ada buahnya. Sampai bisa. Buka. Aku lapar. It's hard. Ini nginep sini. Tugas. Enggak. Tadi ada apa? Zoom. Bareng jadi tiap malam ini kebetulan bareng program teman-teman Datul.